Assalamualaikum anak-anak. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita semua dengan keadaan sehat dan penuh semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama agar pembelajaran hari ini bisa dipahami dan bermanfaat. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya, kalian tahu atau pernah mendengar lagu Nusa dan Bangsa? Nah, lagu Nusa dan Bangsa mengajarkan kita betapa indah dan kaya rayanya Indonesia. Dan lagu itu mengajak kita untuk mencintai dan menjaga keanekaragaman di negara ini. Hari ini, kita akan mempelajari Indonesia kaya raya dan bagaimana bentuk Indonesiaku. Tujuan pembelajaran hari ini, kita mencari tahu betapa kayanya Indonesia dan bagaimana bentuk peta-peta di Indonesia. Yuk kita simak video ini. Anak-anak, kalian tahu gak sih bahwa Indonesia sangat terkenal dengan keindahan dan kecantikan di bawah lautnya? Karena mereka mempunyai ikan satu yang beragam jenisnya, lalu yang kedua ada tanaman laut, yang ketiga kerang, dan terumbu karang yang menjadi satu untuk pesona dalam lautnya tersendiri. Lalu, selain perairan, Indonesia pun juga mempunyai keindahan daratan. Lalu, kekayaan alam apa aja sih yang punya di Indonesia? Dan bagaimana bentuknya? Yuk, kita mulai pelajaran hari ini. Oke anak-anak, jadi peta itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI, peta adalah suatu gambar atau lukisan yang ada di kertas atau kertas lainnya. Selain itu, memberitahu letak-letaknya, letak geografis, letak tanahnya, letak lautan, gunung, dan sungai, dan letak sebagainya. Selain itu, peta juga memberitahu kondisi geografis di suatu tempat atau wilayah, dan mempunyai skala tertentu. Dan peta juga mempunyai fungsi. Yang pertama, fungsi peta itu menggunakan untuk memberitahu posisinya di mana, lokasi suatu tempatnya di mana. Fungsi kedua yaitu memberitahu, memperlihatkan suatu jarak luas atau arah tempat permukaan buminya. Yang ketiga, menggambarkan bentuk-bentuk penampakan alam atau penampakan bumi seperti contohnya benuanya, gunungnya, sungainya, dan lautnya, dan lain sebagainya. Fungsi keempat, ini membantu penelitian. Jadi sebelum meneliti, disurvei dulu di dalam peta apakah kondisinya baik atau tidak. Oke anak-anak, di sini ada peta Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang pertama ada judul peta. Judul peta ini menginformasikan jenis peta. Lalu ada arah mata angin yang membantu kita untuk mengetahui arah mata angin. Yang ketiga ada peta sisipan. Peta yang lebih detail yang disisipkan pada peta utamanya. Lalu ada skala. Skala ini perbandingan jarak pada peta dengan keadaan yang sebenarnya. Yang terakhir ada legenda. Legenda ini berisi penjelasan tentang simbol-simbol yang ada di dalam peta. Selain itu, di sini ada Laut Flores. Laut Flores adalah perairan yang terletak di antara Pulau Flores dan Pulau Sumbawa. Bagian dari Indonesia, laut ini menghubungkan Selat Sape dan Samudra Hindia, serta terkenal dengan keanekaragaman hayati lautnya. Lalu yang kedua ada Samudra Hindia. Samudra ini yang terletak di antara Afrika, Asia, Australia, dan Antartika, serta merupakan salah satu samudra terbesar di dunia. Ia sangat mempengaruhi iklim dan cuaca di banyak negara, termasuk di Indonesia. Yang ketiga ada Selat Sape. Selat yang terletak di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores, menghubungkan Laut Flores dengan Laut Bali. Selat ini penting sebagai jalur pelayaran dan perdagangan. Yang terakhir ada Selat Lombok. Selat ini yang terletak antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Selat ini menghubungkan Laut Bali dengan Samudra Hindia, serta memiliki kedalaman yang cukup untuk dilalui kapal besar. Selat ini, Selat Lombok, juga dikenal dengan potensi energi pasang surutnya. Oke anak-anak, di sini adalah foto atau simbol-simbol dalam peta atau legenda. Yang pertama ada jalan utama, simbolnya garis merah. Yang kedua ada jalan alternatif, simbolnya garis biru. Yang ketiga ada jalan biasa, yaitu simbolnya pink. Yang keempat
ada jalan tol, simbolnya berwarna kuning. Yang kelima, ada jalan KA, simbolnya titik-titik warna hitam. Yang keenam, ada simbol batas provinsi, garis titik warna hijau. Yang ketujuh, ada kotak, yaitu simbol ibu kota. Yang kedelapan, ada kota, simbolnya titik dan bulat. Simbol kesembilan yaitu lingkaran warna merah, disebut kecamatan. Simbol ke-10 ada lampu merah untuk rawan kemacetan. Simbol ke-11 ada warna merah yaitu simbol kecelakaan. Yang ke-12 simbolnya kondisi jalan buruk. Yang ke-13 ada simbol rawan banjir. Yang 14 ada rawan longsor. Dan yang ke-15 ada simbol pom bensin. Yang terakhir ada simbol bengkel. Jadi anak-anak, ini adalah beberapa contoh simbol-simbol dalam peta atau legenda. Oke anak-anak, ini yang terakhir yaitu ada letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah lokasi suatu tempat berdasarkan keadaannya di atas permukaan bumi. Secara geografis, letak Indonesia berada di sebelah tenggara benua Asia, di antaranya dua benua yakni benua Asia dan benua Australia, dan berada pada dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran, di sini kita kerjakan dulu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kalian bisa buat kelompok 4-5 orang lalu kerjakan bersama. Setelah itu selesai, boleh dikumpulkan. Oke anak-anak, jadi sekarang tahu kan peta itu apa? Atau isi peta-petanya itu apa? Nah, yang lebih penting sekarang kita jadi lebih tahu bahwa negara kita, Indonesia, kaya dalam alam dan budayanya. Semoga kita saling menghormati dan cinta tanah air dan lebih menjaga keragaman di Indonesia. Gimana nih pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami dan bermanfaat buat kalian dan buat kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.